jika kita memiliki kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, serta memiliki iman yang tinggi, maka ayat firman-firman Tuhan dan iman kita dapat menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Oke? Yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan tema ayat firman Tuhan, dengan iman kita akan dapat sembuhkan penyakit gitu. Jadi ayat-ayat firman Tuhan yang kita kenali, yang kita perdalam gitu untuk mengenali dan mengerti gitu. Apabila disertai dengan iman yang tinggi, iman yang ada di dalam kita gitu, akan dapat menyembuhkan penyakit-penyakit gitu. Nah, ini namanya penyembuhan yang bukan dari sisi tubuh dalam arti kata medis, bukan juga penyembuhan dari sisi jiwa yang dalam arti kata jadi fisik, psikiater. Jadi ketemunya nanti secara fisiologi gitu ya, bukan dari kejiwaan, tapi dari sisi rohani, spiritual gitu. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Matius. Kitab Matius, impresi saya dapat dari kitab Matius pasal 8 ayatnya 17 teman-teman. Coba kita baca Matius 8 ayatnya yang ke-17. Jadi hal ini terjadi supaya genaplah firman yang menyampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, ini cerita Yesus teman-teman. Jadi Yesus itu diibaratkan sebagai firman yang hidup. Jadi hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firmanlah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, ini kalau dikonversikan seperti itu teman-teman. Jadi Yesus itu kita sebut firman yang hidup. Nah, kalau zaman sekarang, saat-saat kita sekarang hidup, ya adanya firman yang ada di kitab suci kita. Jadi kalau saya universalkan gitu, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firmanlah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi di sini jelas ditanamkan bahwa firman Tuhan itu memang tidak aneh dan bisa menyembuhkan gitu. Jadi kalau saya lihat bukan cuma di orang-orang Nasrani saja ya, orang-orang Muslim juga saya lihat di acara televisi gitu, sering sekali, banyak sekali penyembuhan yang dengan kekuatan rohani, bukan dengan kekuatan medis, bukan dengan kekuatan fisiologi gitu, tapi dengan kekuatan spiritual, dengan kekuatan rohani. Jadi saya pikir di semua agama juga ada penyembuhan yang dengan kekuatan spiritual. Cuman mungkin tinggal kita urut teman-teman, karena yang bisa menyembuhkan itu kan kekuatan roh gitu. Nah, roh ini kan di dunia ini kan banyak sekali teman, ada roh Tuhan dan roh yang di luar Tuhan gitu. Nah, apabila kita bicara yang benar, yang safety gitu ya, kita harus menggunakan ayat-ayat firman yang ada di dalam kitab suci kita. Jadi kalau Nasrani mungkin menggunakan Alkitabnya, untuk orang Muslim menggunakan ayat-ayat firman yang ada di dalam Al-Qur'annya, kitab Al-Qur'annya gitu. Nah, ada pun yang di luar agama itu coba masing-masing kembali ke kitab-kitab suci masing-masing agama gitu. Kalau enggak, takutnya nanti penyembuhan itu akan ada macam-macam dong. Orang Jawa bilang tumbal ya, nggak tahu bahasa Indonesia tumbal bukan, jadi ada imbal balik gitu yang dituntut oleh roh itu terhadap kita. Nah, itu kan jadi konyol teman-teman. Nah, ini kalau saya baca sepotong gitu, jadi yang namanya kitab Matius pasal 8 ayat 17 bunyinya seperti itu. Di situ dialah, ini kan dalam firman ini kan disebutnya Yesus gitu. Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tapi kalau dari sisi universal saya sebutnya firmanlah gitu. Firmanlah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita gitu. Itu versi universal menurut saya gitu. Nah, ini kalau saya bacakan satu perikop teman-teman, perikop yang terkait dengan soal penyembuhan gitu. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam gitu. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit teman-teman. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi sebelum zamannya Yesus juga Nabi Yesaya di Perjanjian Lama sudah sebutkan firman yang seperti ini gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, jadi soal kalau secara rohani gitu, di sini diperjelas juga
Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang berita sakit. Nah, ini kalau kita cermati teman-teman, jadi secara rohani gitu, bahwa yang namanya penyakit itu bisa lahir juga karena roh-roh itu gitu, roh-roh jahat. Beda dengan secara medis sebenarnya. Mungkin ada penyakit yang secara medis, secara psikologi gitu, tapi juga ada penyakit-penyakit karena yang memang diderita oleh roh-roh gitu, oleh roh-roh yang membuat itu seperti itu. Nah, roh-roh itu kan membuat penyakit itu kan berarti kan membuat penyimpangan gitu, penyimpangan dari janji Tuhan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ayat-ayat firman Tuhan, ya mungkin gampangnya orang yang melakukan firman Tuhan dan memang mempunyai iman yang tinggi gitu, mengenali dan mengerti akan kedalaman firman Tuhan, disertai dengan iman yang tinggi, rasanya semua penyakit juga akan hilang, teman-teman, akan tersingkirkan gitu, seperti yang tadi dikatakan bahwa ya firman itu dapat mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ini versi firmannya seperti itu, teman-teman. Saya sudah bacakan. Nah, saya coba masuk ke dalam apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Saya kaitkan pengertian saya dalam hidup saya saksikan ini terjadi. Pengertian ini terjadi pada tahun 2017, teman-teman. Kitab Matius pasal 8 ayat 17 ini saya dapat impresi pada tahun 2017 gitu. Nah, ini saya coba ceritakan, penyakit jika dipandang dari sisi rohani maka akan terbagi menjadi 3 kriteria gitu, yakni tubuh, jiwa, serta roh gitu. Jadi pada dasarnya apabila kita kaitkan kita dengan Tuhan, itu Tuhan melihat kita itu ada dari 3 kriteria, teman-teman. Dari sisi tubuh kita, dari sisi jiwa kita, dan dari roh kita. Dalam kehidupan dunia awam, dunia yang tidak bicara soal rohani, umumnya penyakit hanya terbagi menjadi 2 kriteria saja, teman-teman. Jadi bukan 3 tapi 2, yakni tubuh dan jiwa, di mana untuk penyakit tubuh disembuhkan oleh dokter kan, dari sisi ilmu kedokteran, dan penyakit jiwa disembuhkan oleh psikiater ya, dengan ilmu fisiologinya gitu. Jadi memang dunia cuma mengenal umumnya begitu, teman-teman. Jadi bagaimana bicara tubuh dan bagaimana bicara jiwa, bagaimana bicara tubuh, istilahnya kita ketemu dunia medis, ke dunia kedokteran. Nah, kalau cerita jiwa ya kita ketemu soal kejiwaan gitu. Jadi urusannya urusan fisiologi, psikiater gitu. Ketemunya seperti itu. Jadi dunia umumnya lebih mengenal begitu, teman-teman, karena memang ilmu-ilmu gitu kan ilmu-ilmu yang bisa dipelajari gitu. Kalau rohani itu kan jadi mesti kita alami, teman-teman. Tidak bisa dipelajarin saja, cuman dialami. Jadi kalau kita hanya mengerti akan firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan, itu powernya firman itu nggak nyata, teman-teman. Jadi cuma menjadi logo saja, menjadi tertulis aja gitu. Tapi apabila kita mendalami pengenalan pengertian firman Tuhan dan iman kita ditingkatkan dalam arti kata berani gitu, berani untuk melakukan firman Tuhan, biasanya terjadi, teman-teman. Kuasa firman itu kuasa dari Tuhan, kuasa Tuhan yang ada dalam firman itu menjadi nyata. Jadi memang ayat firman itu akan menghasilkan daya gitu, akan menghasilkan kekuatan, akan menghasilkan kuasa apabila firman-firman Tuhan itu kita kenali, kita mengerti gitu, dan kita lakukan dengan iman kita. Nah, waktu kita melakukan dengan iman kita, firman itu punya kuasa gitu. Nah, salah satunya kuasa penyembuhan, meskipun dalam ayat Matius 8 pasal 8 ayat yang ke-16, teman-teman, itu disinggung bukan cuma soal sakit ya, itu disinggung juga soal mengusir roh-roh jahat gitu. Itu juga powernya ada gitu. Jadi memang di dalam ayat-ayat Tuhan itu, dalam ayat firman Tuhan itu apabila disertai dengan iman gitu, ya maka bisa mengusir setan, roh-roh setan, roh jahat, juga bisa menyembuhkan penyakit gitu. Memang di kitab suci memang dijelaskan seperti itu, teman-teman. Dan banyak sekali, teman, kalau kita saksikan gitu pengobatan secara spiritual rohani di Nasrani dan di
Muslim gitu, kan sering sekali di TV-TV banyak sekali gitu acara-acara seperti itu gitu. Bahkan di agama-agama yang di luar Nasrani dan Muslim pun ada. Nah, cuman yang tadi saya katakan, bedanya apa sih antara penyembuhan gitu, penyembuhan penyakit dengan cara rohani dengan cara spiritual. Apabila memang menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, ya rasanya tidak ada tumbal dan tidak ada imbalan balik yang kita mesti bayar kepada roh-roh itu, karena memang Tuhan tidak perlu seperti itu, teman-teman. Tapi kalau roh-roh yang bukan Tuhan biasanya menuntut, teman-teman, menuntut imbal balik itu gitu. Nah, imbal balik ini biasanya tidak ada yang diceritakan dari awal bahwa apabila kita minta begini-begini, si roh minta begitu gitu misalnya gitu, ada. Tapi juga ada yang biasanya melalui si rohaniawannya gitu. Jadi rohaniawannya tidak cerita terhadap kita gitu. Terhadap kita dia nggak cerita, tapi sebenarnya rohaniawan itu sudah ada kesepakatan dengan roh gitu. Roh-roh yang di luar Tuhan itu ya untuk bikin satu keputusan, satu kesepakatan gitu, sehingga kita yang tidak ngerti apa-apa jadi ke bawah, teman-teman. Jadi apakah roh-roh di luar Tuhan itu ada kuasa, ada kekuatan untuk menyembuhkan? Ya bisa, teman-teman, bisa sekali gitu, karena memang roh-roh itu punya power gitu. Nah, cuman yang tadi dikatakan kalau roh-roh yang bukan Tuhan itu takutnya jadi malah ada tuntutan imbalan gitu yang kita akhirnya merugikan kita, pada akhirnya malah jadi ruginya lebih besar daripada waktu kita datangnya gitu. Akan lebih kronis gitu, lebih berat, teman-teman. Lebih baik jangan ngambil langkah itu gitu. Kriteria roh adalah penyembuhan yang terjadi oleh karena kuasa roh, di mana untuk penyembuhan dapat terkait dengan penyakit tubuh dan penyakit jiwa dan disembuhkan oleh rohaniawan yang memiliki talenta dari Tuhan untuk dapat menyembuhkan penyakit tersebut gitu. Jadi yang namanya penyembuhan secara rohani, spiritual itu, teman-teman, itu bisa melingkupi penyembuhan terhadap tubuh gitu, penyakit yang ada di tubuh, juga penyakit yang ada di jiwa, teman-teman. Jadi bisa kena semua gitu. Nah, kalau yang penyakit di roh, contohnya seperti ngusir setan gitu kan, roh-roh jahat gitu, itu kan juga memang pengobatan, penyembuhan secara rohani gitu. Jadi penyembuhan secara rohani itu melingkupi semua, teman-teman. Bisa terkait dengan penyembuhan soal tubuh kita, bisa juga terkait dengan penyembuhan jiwa kita, juga bisa terkait dengan penyembuhan roh kita gitu. Jadi kekuatan roh ini besar sekali. Nah, ini biasanya dilakukan oleh rohaniawan yang memang punya talenta gitu. Ya, lepas itu menggunakan roh yang mana gitu, roh Tuhan atau bukan roh Tuhan, tapi dia punya talenta ini, teman-teman. Sehingga dia punya cara, punya kemampuan gitu untuk bisa menggerakkan gitu roh-roh itu untuk bisa menyembuhkan atau mengusir ya roh-roh yang lain gitu, teman-teman. Penyembuhan secara roh pada garis besarnya terbagi dua. Ini kalau kita bagi lagi gitu. Penyembuhan secara roh pada garis besarnya terbagi hanya dua aja. Penyembuhan roh dengan menggunakan roh-roh di luar Tuhan, dan penyembuhan roh yang dengan menggunakan roh Tuhan sesuai dengan ayat firman Tuhan gitu. Jadi ini dengan kita pilih aja, meskipun kalau bicara yang kategori A, teman-teman, penyembuhan roh di luar Tuhan itu banyak sekali, teman-teman, roh-roh yang bisa dipakai gitu. Misalnya roh manusianya, roh jinnya, roh setannya, banyak sekali roh-roh jahat juga termasuk gitu. Bisa dipakai semua, teman-teman. Nah, kalau roh Tuhan kan tidak, cuma satu, kita mengandalkan Tuhan. Dan biasanya kalau roh Tuhan itu cara-caranya penyembuhan itu bisa terjadi apabila tidak menyimpang dari terkait dengan firman-firman Tuhan itu. Tapi kalau cerita yang di luar Tuhan itu kadang-kadang ngawur gitu, Tuhan. Jadi yang di luar firman pun mungkin bisa disembuhkan atau bisa diatasi, tapi nanti pada akhirnya ya akan ada imbalan balik itu, teman-teman, yang akan lebih berat daripada waktu kita datang memohon pada awal gitu. Nah, kalau Tuhan kan tidak semua. Jadi penyembuhan itu akan terjadi apabila memang sesuai dengan apa yang dicantum di ayat-ayat firman itu, teman-teman. Jadi selama masih ada di ayat firman itu ya akan bisa terjadi. Tapi kalau sudah di luar ayat-ayat firman itu ya berarti kan sudah dosa gitu. Karena kalau arti dosa yang sebenarnya itu kan jadi tidak sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan, ya dosa, teman-teman. Jadi penyembuhan cara
Tuhan gitu, cara Tuhan dengan roh Tuhan itu ya tetap harus sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam ayat firman-Nya gitu. Pada umumnya penyembuhan roh dengan roh-roh yang bukan dari Tuhan akan terjadi kesepakatan langsung dengan si pasien atau kesepakatan tidak langsung yang tadi saya sudah jelaskan, kesepakatan tidak langsung antara roh dengan si rohaniawan yang tidak disampaikan kepada pasien gitu. Kesepakatan yang terjadi biasa kita sebut tumbal gitu, ada kesepakatan jadi syarat imbalan balik gitu dari pasien atas jasa si roh terkait gitu. Jadi ini tadi saya udah jelaskan kan, jadi biasanya kalau udah kita penyembuhan itu menggunakan roh yang di luar Tuhan, biasanya itu pasti ada ikatan imbalannya gitu, imbal baliknya gitu. Nah ini yang dikhawatirkan, jadi yang tadi saya katakan, waktu datang kita memohon misalnya mendapatkan A, nanti kita dapat memikul yang salah itu jadi 10A gitu, jadi makin kacau, jadi makin nggak benar gitu. Kenapa? Karena memang akan disesatkan gitu. Beda dengan cara Tuhan yang memang tidak meminta imbalan apa-apa selama memang kita melakukan apa yang firman perintah peraturkan, ya sudah gitu, itu akan terjadi gitu dengan sendirinya. Kenapa? Ya memang karena itu janji-janji Tuhan gitu. Apa yang Tuhan cantum di dalam firman Tuhan kan adalah janji Tuhan gitu. Jadi apabila kita memang disembuhkan itu ada di dalam kita disembuhkan dalam arti kata semua yang ada dijanjikan dalam firman Tuhan, ya pasti akan mendapatkan kesembuhan tanpa ada tumbal gitu, tanpa ada imbalan apa-apa, karena Tuhan tidak pernah menuntut imbalan apa-apa gitu. Penyembuhan roh dengan roh Tuhan selalu terkait dengan ayat-ayat firman Tuhan, dan rohaniawan hanya sebagai alat bantu mengaktifkan iman pasien gitu, mengamini ayat firman yang terkait penyakit yang sedang diderita agar dapat kesembuhan tersebut. Jadi sebenarnya kuncinya teman-teman, apabila penyembuhan itu dengan cara roh Tuhan, dengan cara firman Tuhan, sebenarnya rohaniawan itu adalah alat bantu teman-teman untuk membantu si pasien dalam arti kata meningkatkan imannya gitu. Nah, cuman kan bedanya mungkin ada pasien yang imannya tidak tinggi, tidak kuat, sehingga akhirnya melalui si rohaniawan itu iman pasien dibangun teman-teman. Nah, waktu iman pasien dibangun, iman itu diucapkan dengan firman itu diucapkan dengan iman, ya pasti terjadi penyembuhan teman-teman. Jadi ini kaitannya jadi antara rohaniawan itu bukan Tuhan teman-teman. Rohaniawan itu hanya alat Tuhan untuk membantu pasien membangun iman gitu, membangun iman atau memberi masukan tentang firman Tuhan, tentang janji-janji Tuhan teman-teman. Jadi biasanya si rohaniawan akan mengucapkan firman Tuhan gitu untuk menyembuhkan si pasien, dan disertai dengan imannya otomatis kan dengan dia mengucapkan itu, dengan dia berdoa, dengan dia melangkah, dengan dia mengucapkan mantap gitu. Nah itu kan mengeluarkan iman, membantu membangun iman si pasien gitu. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Cuman karena banyak orang awam atau teman-teman yang belum mengenali akan firman Tuhan, ya akhirnya dianggapnya rohaniawan itu yang menyembuhkan. Padahal kan bukan rohaniawan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu roh Tuhan. Roh Tuhan yang di dalam kita loh, bukan di dalam rohaniawan tadi. Roh Tuhan di dalam kita yang rohaniawan aktifkan untuk bisa menyembuhkan kita, tubuh kita, jiwa kita gitu. Jadi benarnya roh kita yang menyembuhkan kita sendiri gitu. Tapi melalui bantuan dari si rohaniawan itu gitu. Karena rohaniawan sudah lebih jauh mengerti akan firman Tuhan, dan sudah jauh lebih tinggi tingkat imannya dibanding kita. Gitu. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Jadi jangan salah kaprah, jangan sampai kita kalau disembuhkan oleh karena roh Tuhan, jadi akhirnya kita malah berhutang budi ke rohaniawannya, bukan berhutang budi ke Tuhan gitu. Kan jadi malah kacau. Dan bahkan ada juga rohaniawan mungkin yang seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak ada teman-teman, mudah-mudahan tidak ada gitu. Tapi kalau sampai rohaniawan sampai menggiring opini, menggiring pemikiran ke pasiennya bahwa dia itu yang punya kemampuan menyembuhkan si pasien, ini jadi kacau teman-teman.
rohaniawan yang benar itu rasanya tidak berani akan mengatakan seperti ini gitu ya. Karena rohaniawan tahu jelas bahwa yang menyembuhkan bukan powernya pribadi rohaniawannya gitu. Yang menyembuhkan itu adalah rohnya si pasien yang dibangkitkan oleh rohaniawan ya, karena rohaniawan ucapkan firman Tuhan gitu kepada pasien dan juga mendongkrak iman pasien untuk bisa menggerakkan tergenapinya, tertuainya janji-janji Tuhan. Salah satunya soal penyembuhan tadi gitu, baik tubuh maupun jiwanya si pasien gitu. Kuncinya gitu teman-teman. Jadi kalau sampai si rohaniawan agak menyombongkan diri atau agak show force bahwa seolah dia itu sakti, ya rasanya kurang bijak kali. Rohaniawan seperti itu kurang bijak, karena apabila kita sudah lebih mengenal-mengerti akan firman Tuhan, benarnya penyembuhan itu bukan terjadi karena rohaniawan gitu. Penyembuhan itu terjadi karena Tuhan, melalui roh Tuhan yang ada dalam roh kita, yang dibangkitkan, dibantu bangkit oleh si rohaniawan tersebut gitu. Jadi ini yang teman-teman camkan, jangan sampai kita jadi menuhankan rohaniawan gitu. Nah itu kan jadi dosanya dua, kitanya salah gitu, menuhankan rohaniawan, menuhankan manusia di luar Tuhan. Dan untuk rohaniawan juga bisa salah teman-teman, karena merasa diangkat-angkat jadi malah takabur gitu, malah kacau gitu ya. Ini asal teman-teman tahu bahwa penyembuhan cara spiritual itu ada, tapi bukan dari rohaniawan, bukan dari siapa-siapa, sebenarnya dari Tuhan langsung gitu. Tuhan melalui ayat-ayat firman-Nya dan oleh imannya juga gitu. Jadi memang hidup itu harus lebih mengenal-mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan, teman-teman. Apabila kita seperti itu, ya kita akan jadi punya power gitu, punya kuasa Tuhan di dalam kita ya, dalam segala hal gitu, dalam hal-hal yang urusan penyakit, dalam hal urusan mengusir roh jahat, dalam banyak hal gitu ya, akan berfungsi apabila kita mendalami pengenalan akan firman Tuhan, mendalami pengertian akan firman Tuhan, dan berani gitu teman melakukan firman Tuhan. Pasti kuasa roh Tuhan di dalam kita itu akan nyata gitu teman-teman. Jika pasien memiliki kedalaman akan pengenalan dan pengertian serta memiliki tingkat iman yang tinggi, maka pasien akan dapat melakukan penyembuhan dengan iman dan ayat firman-Nya dengan sendirinya gitu. Jadi kalau memang ini saya singgungkan gitu, apabila si pasien itu mendalami gitu, pengenalan akan firman Tuhan, mendalami pengertian akan firman Tuhan, mampu mengerti akan firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan, itu kan pasti dibutuhkan iman, teman-teman. Nah, apabila kedalaman firman itu dikuasai oleh pasien, adapun tingkat keberanian melakukan firman itu karena punya iman itu tinggi gitu, ya ini otomatis tidak perlu pakai rohaniawan juga bisa sembuh sendiri, teman-teman. Ya karena memang kembali lagi dari saya katakan, yang menyembuhkan itu bukan rohaniawannya, yang menyembuhkan itu adalah Tuhannya gitu. Ya melalui roh Tuhan yang ada di dalam roh kita, dan kita kenal janji Tuhan gitu. Sehingga kita minta janji Tuhan itu cair atas kita gitu, tergenapi atas hidup kita, dengan catatan ya harus dengan iman. Satu-satunya firman Tuhan itu bisa tergenapi kan apabila memang kita imani, teman-teman. Kalau firman Tuhan itu hanya dibaca saja, hanya dikenal saja, itu tidak punya kuasa apa-apa, ya itu logos, cuma tertulis aja gitu. Tapi begitu firman Tuhan itu disertai dengan iman kita, ya firman itu akan hidup gitu. Firman itu akan berfungsi. Kalau memang firman katakan bahwa sembuh, ya akan sembuh gitu. Memang seperti itu, teman-teman. Jadi kita butuh, memang hidup ini butuh firman Tuhan, tapi kita juga butuh iman gitu. Sehingga gabungan arah kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan dengan ketingginya level iman kita. Nah ini yang menjadikan kuasa-kuasa Tuhan terjadi. Bukan cuma soal penyembuhan penyakit saja, teman-teman, tapi ya semua gitu, janji-janji Tuhan yang ada di kitab suci kita gitu. Jadi hal-hal yang mujizat-mujizat nggak aneh gitu bisa terjadi. Meskipun ya mungkin kembali lagi sering kita bahas gitu, apabila kedalaman rohani kita masih di level bayi atau anak-anak rohani, kadang-kadang parameter ikut Tuhan itu yang kita targetkan, itu yang kita harapkan itu, teman-teman.
bagaimana kita mencapai kesuksesan duniawi gitu. Itu target utama kita, selalu akan ke situ gitu. Nah, tapi setelah kita remaja rohani, kita dewasa rohani gitu, pengertian ini mulai berubah sebenarnya, bahwa yang Tuhan janjikan itu benarnya yang penting bukan kesuksesan duniawi gitu, tapi keselamatan akhirat. Kenapa Tuhan lebih pentingkan keselamatan akhirat dibanding kesuksesan duniawi? Karena Tuhan katakan yang namanya kesuksesan duniawi itu akan berlalu, teman-teman, akan ditinggalkan, akan berlalu gitu. Kenapa? Karena kita akan meninggal pada usia 70-80 tahun gitu. Jadi berapa banyak yang kita kumpulkan, teman-teman, pada umur kita 70-80 tahun gitu, kalau menurut versi firman, itu akan ditinggalkan, teman. Tidak akan ada yang bisa satu pun yang dibawa gitu. Jadi sedangkan orang dunia kan berpikir beda, teman-teman. Selain apa ya? Selain untuk show force gitu. Jadi bagaimana membuktikan ke orang sesamanya bahwa dia ini sukses, dia itu hebat gitu. Akhirnya dikumpulkan harta tidak habis-habisnya, tingkatkan tahta setinggi-tingginya gitu ya, dengan cara apapun juga dihalalkan gitu. Nah, ujung-ujungnya, teman-teman, itu yang Tuhan katakan, yaitu akan hilang gitu. Hilang dalam arti kata bukan dia tidak mendapat itu, dia bisa mendapatkan itu, tapi waktu dia meninggal dunia itu kan hilang, teman-teman. Hilang. Kenapa hilang? Karena waktu ada masuk ke dalam kehidupan baru gitu, di dalam akhirat, itu apapun yang terjadi di dunia itu tidak ada satupun yang bisa terbawa masuk ke akhirat, teman-teman. Jadi Tuhan bilang buat apa gitu. Sedangkan yang namanya dunia fana itu kan cuma 70-80 tahun umurnya gitu. Kenapa Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kenapa kok kita mau-maunya ya uber dengan segala macam cara gitu, sampai mengorbankan kita orang, mengorbankan orang lain gitu. Ya hanya untuk demi yang sifatnya fana gitu, yang sifatnya sementara saja di dunia 70-80 tahun. Nah, Tuhan pengen kita uber itu target di keselamatan akhirat yang tidak ada habisnya, teman-teman. Itu kan kekal gitu. Kalau akhirat itu kan kekal gitu. Nggak ada ukuran 70-80 tahunnya. Tapi tidak pernah bisa terhitung gitu berapa lamanya. Jadi kalau kita perbandingkan antara lama gitu, waktu lamanya waktu di akhirat dan di dunia, nggak bisa diperbandingkan, teman-teman. Karena kalau di akhirat itu kekal gitu. Kekal itu nggak bisa kita katakan berapa kali dari kehidupan di dunia yang 70-80 tahun, nggak bisa gitu, karena memang nggak terbatas, teman-teman. Nah, Tuhan maksud apabila kita sudah remaja dewasa rohani, kita akan tahu bahwa yang paling penting itu bagaimana caranya kita persiapkan hidup kita untuk masuk ke kehidupan yang baru di dalam akhirat yang kekal tadi gitu. Pertama, kita harus terhindar jangan masuk neraka. Kedua, kalaupun kita masuk surga, ya surganya coba kita cari posisi yang tertinggi gitu. Di dalam surganya itu cari tingkatan posisi di dalam surga yang tertinggi. Nah, untuk membuat posisi di surga ini, teman-teman, di neraka atau surga, semua itu dari perbuatan kita sekarang, teman-teman. Jangan sampai nanti seolah-olah harta tahta itu bisa melindungi orang dari kehancuran di dunia. Tapi waktu masuk ke dalam alam akhirat, perbuatan segala macam cara dihalalkan itu bisa-bisa berujung ke neraka loh, teman-teman. Jadi tujuan utamanya pengen cari selamat di dunia itu dengan mengumpulkan harta-harta setinggi mungkin, sehingga uangnya berlimpah-limpah, sehingga kita berobat di mana-mana juga ada uangnya gitu. Tapi itu kematian nggak bisa gitu, nggak bisa disembuhkan oleh uang gitu. Ya, yang namanya tahtanya juga dicari habis-habis, tapi kematian itu kan tidak bergantung tahta gitu. Kalaupun kita punya backup atau referensi teman-teman yang pangkatnya tinggi-tinggi, jabatannya tinggi-tinggi, orangnya kaya juga tidak bisa nolong apa-apa kalau udah bicara bertemu dengan kematian gitu. Nah, ini Tuhan ingatkan kan jangan sampai nanti di dunia ini sia-sia, di alam akhiratnya masuk ke dalam neraka. Ini kan jadi udah jatuh tertimpa tangga lagi itu di dalam alam akhiratnya. Nah, Tuhan pengen justru bagaimana caranya hidup di dunia ini ya diatur sedemikian rupa sehingga waktu masuk ke dalam alam akhirat di dalam surga gitu, ya ini dalam posisi yang memang pasti masuk ke dalam surga dan juga mendapatkan tingkatan posisi yang lebih tinggi gitu, rata-rata di atas rata-rata gitu. Nah, caranya kita harus banyak melakukan hidup sesuai perintah peraturan Tuhan yang ada firman-Nya waktu di dunia ini, teman-teman. Jadi semakin banyak melakukan
perintah peraturan Tuhan di dalam firman-Nya kita berani lakukan gitu, ya pasti semakin tinggi tingkat kita di dalam akhirat, di dalam surga nanti, teman-teman. Nah ini kan kita jadi seolah kan beradu gitu, berjuang kan. Nah ujung-ujungnya teman-teman, apabila kita sudah benar-benar dewasa rohani, matang sekali nih urusan rohaninya, kadang-kadang dunia itu tidak jadi apa-apa, teman, tidak ada apa-apa. Bahkan ada kekhawatiran harta dan tahta dunia itu malah jadi menghalangi tingkat tingginya level kita di sorga gitu. Karena harta itu loh, karena tahta itu yang membuat kita terbebani gitu, terbebani untuk dapat lompat lebih tinggi lagi untuk masuk ke tingkatan tinggi di dalam sorga gitu. Nah ini makanya di dalam firman juga ada katakan orang kaya susah masuk surga, ya karena itu bukan karena soal kayanya, tapi karena soal keterikatannya gitu. Karena keterikatan mau kaya, keterikatan mau dihargain orang, tahtanya segala macam. Nah ini yang menyebabkan orang itu susah gitu, susah untuk masuk ke dalam apa yang diperintah peraturan firman Tuhan gitu. Susah karena dianggap ininya sayang gitu, udah banyak gitu. Nah ini Tuhan makanya kadang-kadang di firman yang lain katakan, ya kalau sampai mau total masuk ke dalam surga dengan tingkat yang maksimal gitu, yang tinggi, ya satu-satunya jalannya udah katanya hartanya jual aja semua gitu. Ya hartanya jual, tahtanya diserahkan ke orang lain gitu. Ya terus ikutin yang perintah peraturan Tuhan gitu. Tetapi kalau semakin orang, logikanya teman-teman, kalau orang udah makin kaya, makin berjabatan gitu, bertinggi jabatannya, kayaknya semakin susah loh teman-teman. Harta tahta itu kan yang membuat kita jadi sulit sekali melakukan firman gitu. Ya bahkan untuk mengerti firman pun kadang-kadang sudah acuh-acuh saja, nggak peduli gitu. Kenapa? Karena dianggap di dunia ini melalui harta dan tahta yang sudah didapat itu sudah dianggap ini sudah aman gitu. Aman, ya aman kan cuma untuk batasnya di dunia ini teman-teman. Batasnya kan 70-80 tahun gitu. Nah buat Tuhan ya tidak aman gitu, karena parameter Tuhan bukan dunia ini, tapi ada di alam kekal gitu, yang tidak akan habis. Nah harta tahta ini malah yang menyebabkan orang tidak perlu mengerti akan firman Tuhan, nggak peduli, cuek-cuek aja gitu, sehingga orang tersebut tidak melakukan firman Tuhan, teman-teman. Waktu orang tersebut tidak melakukan firman Tuhan, ya otomatis di situ jadi di akhiratnya dengan resiko menghadapi neraka dan surga kan gitu. Jadi jangan sampai di dunia ini harta dan tahtanya banyak sekali, tinggi sekali, tapi di akhiratnya masuk ke neraka. Kan ini nggak benar, teman-teman. Nah, sedangkan ukuran harta dan tahta di dunia bukan sebagai ukuran harta dan tahta di akhirat gitu. Tidak. Yang namanya ukuran di akhirat itu bukan harta dan tahta dunia, tapi berapa banyak kita berani melakukan firman Tuhan gitu. Berapa banyak kita berani mempraktekkan, ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya gitu. Jadi beda sekali, teman-teman. Nah, ini yang kita sebagai pengusaha juga mesti hati-hati. Ada orang karir yang sukses juga hati-hati. Jangan sampai Tuhan katakan harta dan tahta itu menghalangi, teman-teman, menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam akhirat, di dalam surga, masuk ke dalam tingkat yang tinggi di dalam surga gitu. Oke, mudah-mudahan melalui sharing pagi ini teman-teman jadi tahu bahwa betapa pentingnya ayat-ayat firman Tuhan gitu, betapa pentingnya bisa untuk penyembuhan teman-teman, dan juga bisa juga untuk hal-hal lain, untuk tuayan atau penggenapan janji Tuhan yang lain gitu. Jadi banyak sekali. Jadi yang namanya firman Tuhan itu janjikan kesembuhan, di dalam firman-Nya ada. Yang namanya bisa mengusir roh-roh jahat, di dalam firman-Nya ada. Dan janji-janji yang lain, teman-teman. Janji-janji bagaimana kita bisa dapatkan damai sejahtera. Kita dapat banyak sekali janji-janji Tuhan yang apabila kita dalami pengenalan firman, kita jadi tahu, teman-teman, apa sih janji Tuhan gitu. Oke, see you, bye-bye.